Bahasa Inggris lagi, bahasa Inggris lagi. Pengen sih sebenarnya belajar bahasa Inggris. Tapi gimana ya caranya? Apakah kalian di sini lagi belajar bahasa Inggris? Terus kalian bingung mau mulai dari mana? Susah nggak sih belajar bahasa Inggris itu? If that's you, then this video is for you. Halo semuanya dan selamat datang kembali di video aku di YouTube channel ini. Dan terima kasih juga kalau kalian sudah menonton video ini ya. Di video kali ini aku ingin berbagi dengan kalian cara-cara yang aku gunakan untuk aku belajar bahasa Inggris. Cara-cara ini aku gunakan waktu aku dari masih kecil sampai sekarang ya. Aku tuh belajar bahasa Inggris waktu aku masih kelas 5 SD. Dan sekarang udah sekitar lebih dari 8 tahun yang lalu aku mulai pertama kali belajar bahasa Inggris. Tapi, ada tapinya ya. Aku mau mengingatkan kembali bahwa semua poin-poin yang aku akan bagikan dengan kalian di video ini adalah berdasarkan dari pengalaman pribadi aku dan pengetahuan pribadi aku. Semua orang itu memiliki cara-cara belajar bahasa yang berbeda-beda gitu. Cara aku belum tentu sama dengan cara kalian. Tetapi kalau aku bisa membagikan beberapa cara aku yang mungkin bisa berhasil kepada sebagian dari kalian, aku senang banget. Karena kita sama-sama belajar ya. Jadi aku membuat video ini bukan cuma buat kalian belajar dari aku, enggak, tapi aku juga bisa belajar dari kalian gitu loh. Jadi kalau kalian ada juga cara-cara lainnya yang menurut kalian jauh lebih efektif, silakan kalian juga berbagi informasi tersebut di kolom komentar sebentar ya. Supaya kita sama-sama berinteraksi dan belajar. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk di poin yang pertama. Cara pertama yang aku gunakan untuk belajar bahasa Inggris itu adalah aku berpegang teguh pada prinsip only remember common verbs and nouns that you use every day in English and also learn or try to understand basic grammar rules in English. Jadi kalian harus mempelajari tata bahasa dalam bahasa Inggris dan kalian juga sambil mengingat, bukan menghafal ya, tapi mengingat kosakata, kata-kata kerja, dan kata-kata benda yang kalian sering temukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tiap hari kan kalian pasti ada makan, kegiatan makan, minum, tidur, berkemudi kalau kalian berkemudi, atau berjalan, apalagi berlari, mandi. Kosakata itu kalian tulis di dalam kertas atau mungkin di buku catatan yang seperti ini. Aku biasanya pakai buku catatan sih. Karena menurut aku ini efektif banget. Terus kalian cari tuh arti-artinya dalam bahasa Inggris apa. Sama halnya juga dengan kata-kata benda yang biasanya kalian gunakan. Misalnya kursi, meja, piring, sendok, garpu, lampu, apalagi kompor. Kalian tulis, kalian catat, entahkah itu di ponsel, karena sekarang kan ponsel udah canggih ya, udah ada aplikasi catatan. Dan ataupun di buku. Terus kalian cari bahasa Inggrisnya apa untuk setiap kata-kata tersebut. Harus rajin ya. Namanya juga belajar kan. Jangan malas-malas guys. Come on, it's 2025. Kalau kalian sudah tulis, baru deh kalian membaca berulang-ulang. Misalnya di pagi hari kalian belajar, kalian baca semua kata-kata dengan semua kata-kata benda dan kata-kata kerja itu yang kalian sudah tulis artinya dalam bahasa Inggris juga. Kalian baca 5-10 menit. Terus 6 jam kemudian lanjut lagi baca lagi, 6 jam kemudian di malam hari baca lagi. Jadi kalian ada juga waktu untuk mengistirahatkan otak kalian, karena kan kalian juga ada kegiatan-kegiatan lain. Misalnya kalian ada yang ke sekolah, bekerja. Jadi kalian tidak perlu memaksakan otak kalian dengan menghafal, karena kalau kalian menghafal itu kalian seperti memaksakan otak kalian untuk merekam informasi di dalam otak kalian dalam waktu tertentu. Menurut aku itu akan membuat kalian kecapean untuk belajar, ya kan? Santai saja, just take it easy. Nah, kalian juga harus berbarengan belajar tata bahasa. Kenapa aku bilang begitu? Karena tata bahasa dan mempelajari kosakata itu adalah dua hal yang sangat berkaitan. Itu nggak bisa terpisahkan, guys. Karena belajar bahasa itu adalah kumpulan komponen-komponen kata yang sudah kita pelajari, dan untuk membentuk suatu bahasa itu harus ada sistem tata aturan yang tepat.
dan kita harus tahu cara menggunakannya dengan tepat seperti apa. So as much as you hate grammar is still important. I know it sucks, but it's important. Jadi akan membantu kalian untuk kalian nanti menyambung-nyambung kata-kata dengan kalimat-kalimat yang tepat dan sesuai dengan konteks. Bahasa Inggris itu adalah bahasa yang sangat sensitif dalam hal konteks waktu dan konteks keterangan. Nah, kalau kalian paham tata bahasa, kalian itu akan tahu, oh, aku harus pakai kata kerja ini kalau di keterangan waktu seperti ini. Percaya deh, kalau kalian hanya belajar kosakata tanpa kalian memikirkan tata bahasa atau paham tata bahasa, kalian pasti akan seperti ini. Kok dia kayak gini ya? Kok kayak gitu? Kok dia kayak gitu? Nanti akan kewalahan gitu loh. Jangan sampai ya itu terjadi. Jadi kalian harus paham tata bahasa ya. Kalian belajar aja deh yang dasar-dasarnya dulu. Misalnya simple tense, past tense, future tense, conditionals, itu. Atau how to tell time in English. Aku sangat merekomendasikan kalian untuk nonton video-video bahasa Inggrisnya Mbak Puri. Kalian tahu kan Mbak Puri Vieira? Karena aku juga belajar dari beliau sih. Aku belajar juga dulu waktu aku masih di SMP, SMA, 5 atau 6 tahun yang lalu aku belajar bahasa Inggris dari dia, karena itu enak banget. Dia juga banyak menerangkan mengenai cara menggunakan simple past, simple present, future tense. Jadi yang kayak gitu, kayak dasar-dasar gitu. Kalian harus paham gitu cara penggunanya apa. Jadi jangan kalian hanya menghafal subject plus verb plus object. Coba kalian pahami konteks penggunaannya yang tepat bagaimana. Pahami. So understand the grammar rules and do not memorize them. Pahami, bukan hafal. Oke, cara yang kedua adalah immerse yourself in English every single day, as often as possible. Tenggelamkan diri kalian dalam bahasa Inggris. Kalian juga mulai melatih otak kalian, bukan memaksakannya. Karena memaksakan itu adalah konotasinya negatif. Tapi kalian melatih otak kalian setiap hari untuk berpikir dalam bahasa Inggris. Daripada kalian itu misalnya bangun pagi berpikir, hari ini aku mau ngapain ya? Coba kalian pikirkan katanya itu dalam bahasa Inggris apa dan mulai menggunakan bahasa Inggris ketika kalian bangun pagi gitu. Dan contoh sederhananya apa? Coba kalian cek HP kalian, ponsel kalian sekarang. Di HP sekarang kalian ini, apakah kalian menggunakan bahasa Inggris atau tidak? Kalau kalian masih menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang bahasa pertama kalian, coba deh dari sekarang kalian mulai ubah itu ke bahasa Inggris. Tanpa kalian sadari, kalian sudah mulai melatih diri kalian untuk tenggelam di dalam bahasa Inggris. Contohnya kalian juga menonton video-video dalam bahasa Inggris, menonton film dalam bahasa Inggris, menonton film-film Hollywood. Pokoknya jenis-jenis seri-seri drama yang kalian sukai deh. Gak perlu sesuatu yang kalian tidak sukai. Kalau aku suka Marvel kan. Jadi aku sempat nonton WandaVision. Karena di situ juga ada teks terjemahannya atau teks bahasa Inggrisnya. Untuk kalian belajar, kalian itu kan fokusnya mau menenggelamkan diri dalam bahasa Inggris. Jadi pakai teks yang bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia. Supaya kalian mulai terbiasa menerima informasi dalam bahasa Inggris. Kalian juga kalau kalian gemar membaca, ya kalian membaca mungkin artikel dalam bahasa Inggris, membaca novel dalam bahasa Inggris. Kalau aku sih, aku gak terlalu suka membaca novel sih. Maaf ya penggemar novel, aku bukan pecinta novel. Terus aku juga sering nonton siniar atau podcast dalam bahasa Inggris. Tetapi belakangan ini aku sudah jarang banget nonton podcast atau siniar. Tapi aku suka nonton video-video di YouTube kayak vlogs gitu, vlog gitu, karena aku suka vlog kan. Aku ada beberapa rekomendasi buat kalian yang pengen menenggelamkan diri kalian dalam bahasa Inggris melalui menonton konten-konten bahasa Inggris di YouTube. Ada satu naravlog yang aku akan rekomendasikan kalian, yaitu Nick Kay. Nick Kay ini dia adalah seorang naravlog yang suka berwisata ke banyak negara, dan dia itu adalah penutur asli bahasa Inggris dari Amerika Serikat. Dia itu sering banget menjelaskan dan mendeskripsikan hal-hal yang dia alami dalam bahasa Inggris. Jadi bagus banget. Bahkan juga banyak videonya yang udah ada teks dalam bahasa Inggris. Kebanyakan atau mayoritas vlogger itu kalau mereka membuat konten, mereka itu berbicara dalam bahasa Inggris tidak dinaskah.
mereka bilang aja secara spontan gitu loh. Jadi itu bagus banget tuh kalian latih bahasa Inggris. Nikkei, terus juga ada J House Vlogs di YouTube. Kalau kalian misalnya suka mau mencoba melalui TikTok, kalian juga bisa nonton TikToker yang menggunakan bahasa Inggris. Ada salah satu TikToker dari Amerika yang aku ikut itu namanya IDK Sterling. Aku akan tunjukkan dia seperti apa di sini. Di situ dia itu seperti menjelaskan sesuatu kejadian dalam bahasa Inggris atau fenomena-fenomena dalam bahasa Inggris. Jadi itu penting banget tuh kalian memperkaya diri kalian dengan informasi-informasi atau kata-kata dalam bahasa Inggris. Jadi terserah kalian deh, kalian itu mau cari informasi sesuai dengan hobi kalian atau kegemaran kalian. Kalau kalian misalnya suka tertarik di bidang musik, ya kalian cari konten-konten di media sosial yang berbahasa Inggris yang topiknya itu masih di sekitaran musik. Jadi semakin kalian memperkaya, menyerap informasi, lambat laun kalian akan ketika kalian nanti misalnya berbicara, mencoba untuk mulai berbicara dalam bahasa Inggris, percaya deh, kalian itu akan makin lancar tanpa kalian sadari. Tapi ingat ya, poin yang kedua ini harus kalian lakukan serutin dan sesering mungkin. Kalau boleh setiap hari. Karena aku yakin deh, pasti setiap hari kalian bisa meluangkan waktu untuk menenggelamkan diri kalian dalam bahasa Inggris. Seperti yang aku sudah bilang tadi, contoh-contohnya seperti apa. Yang ketiga adalah make mistakes, learn from your mistakes, and review them. Jadi kalian harus membuat kesalahan dalam bahasa Inggris, mempelajari kesalahan tersebut, dan mengulang kembali atau mengulas kembali kesalahan-kesalahan yang telah kalian lakukan dalam bahasa Inggris itu supaya tidak terjadi lagi. Melakukan kesalahan dalam bahasa Inggris itu adalah hal yang sangat lumrah, teman-teman. Jadi kalian tidak perlu malu kalau ada orang yang menertawakan kalian atau orang yang mulai menghakimi kalian, karena itu adalah realita dunia kita ini yang jahat dan jahanam ini. Dunia kita ini tidak ada yang sempurna ya. Pasti akan ada aja orang yang mengejek-ngejek kalau kita baru belajar bahasa Inggris. Tapi kita harus tetap semangat gitu. Kembali lagi kepada diri kita, apakah kita mau maju atau mundur. Begitu. Jeremy Teguh. Oke, lanjut ya. Intinya kalian gak apa-apa kalian melakukan kesalahan. Yang penting kalian belajar dari kesalahan kalian ya. Kalau kalian misalnya buat kesalahan dalam bahasa Inggris, contoh sederhananya misalnya kalian lagi bicara nih bahasa Inggris, terus kalian sadar, tadi aku bilang I go to the market yesterday. Harusnya aku bilang I went to the market yesterday. Jadi kalian mempelajari kesalahan kalian. Cara lainnya kalian belajar dari kesalahan kalian juga itu adalah melalui mencari teman yang bisa bertukar opini dan bahasa dengan kalian. Contohnya melalui aplikasi yang pernah aku gunakan sendiri, yaitu italki. Video ini tidak disponsori oleh italki ya. Jangan salah kaprah kalian. Tapi aku dulu pernah menggunakan italki dan aku menemukan seorang penutur asli bahasa Inggris dari Amerika Serikat yang sekarang menjadi teman baik aku. Dan aku sering bertanya-tanya kepada dia gimana, bahasa Inggris aku udah salah nggak waktu aku ngomong ini. Dan dia mengoreksi aku dengan baik dan benar. Jadi cari teman kalian ya. Harus ada usaha dong guys. Cari teman kalian. Sekarang udah gampang kok. Jadi penting banget tuh kalian mencari pasangan atau teman-teman yang bisa bertukar bahasa dengan kalian. Kalian pasti bisa. Coba dulu, jangan bilang aduh nggak bisa. Coba dulu, semangat ya, semangat. Kalian bisa, cari dulu. Kalau misalnya kalian sudah berusaha mencari teman yang bisa bertukar bahasa tapi masih sulit, mungkin kalian bisa mencoba cara ini, yaitu kalian mencari video-video di YouTube kesalahan-kesalahan umum dalam bahasa Inggris, atau misalnya kata kuncinya 10 common mistakes made by English learners. Supaya kalau misalnya nanti ada poin-poin yang mereka jelaskan dan itu adalah salah satu jenis kesalahan yang sering kalian buat, kalian bisa belajar dari itu. Begitu maksud aku, teman-teman. Kalau kalian juga pengen aku untuk mengoreksi kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Aku bisa bantu kalian mengoreksi bahasa Inggris kalian juga. Tapi, ada tapi nih. Kalian harus mengulas kembali kesalahan yang sudah kalian perbaiki dan koreksinya. Karena banyak orang yang hanya berhenti pada tahap mengoreksi kesalahan yang mereka dalam bahasa Inggris, tapi mereka tidak
mengulang apa yang mereka telah pelajari dari kesalahan mereka. Ini penting banget karena itu akan membantu kalian meminimalisir kemungkinan kesalahan yang sama itu terulang kembali di waktu yang akan datang. Nah, cara yang keempat yang aku sering gunakan adalah improve my pronunciation atau memperbaiki pelafalan aku, cara aku mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Ini juga sangat penting karena bahasa Inggris itu adalah bahasa yang sangat vokal. Kalau kalian salah mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris, artinya itu bisa berbeda loh teman-teman. Jadi harus hati-hati ya, harus benar-benar teliti dalam kita mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Makanya kalau kalian menerapkan poin pertama yang aku sudah bilang tadi, kosakata-kosakata umum dalam bahasa Inggris, kalian juga selain mencari artinya dalam bahasa Inggris, biasanya kan di kamus itu ada cara pembacaannya kan. Kalian perhatikan apakah itu dia bunyinya atau e. Aku kasih contoh ya, kata sick dan sick itu beda banget artinya ya. Dan kalau kalian salah mengucapkan kata dari kedua ini, artinya beda banget gitu. Mungkin bagi kalian yang sekilas mendengar, nggak ada perbedaan. Padahal sebenarnya perbedaannya itu kecil banget. Ada juga food and foot. Beda ya, food versus foot. Itu beda. Cara pelafalannya beda. Theater versus those. Jadi cara pelafalan kata TH itu juga beda dalam bahasa Inggris. Ada yang lembut, ada yang dia itu ada getaran, the. Jadi itu penting banget ya untuk kita juga paham. Oke, jadi itu dia 4 cara yang aku gunakan untuk belajar bahasa Inggris. Silakan kalian ulangi kembali video ini kalau kalian masih pengen mendengarkan kembali poin-poin yang aku sudah jelaskan. Memang hanya sedikit ya, tapi penerapannya banyak. Bagi kalian yang lagi belajar bahasa Inggris, tetap semangat, jangan patah semangat ya. Karena memang belajar bahasa Inggris itu harus berproses guys. Seperti layaknya kalian seorang bayi gitu ya. Misalnya dari masih nangis-nangis dulu, merengek-merengek, lama-lama dia merangkak, berjalan, berlari. Begitulah proses belajar bahasa Inggris. Nikmati saja proses belajar bahasa Inggris kalian dan bersabar. It's never too late to learn anything. It's never too late to learn English as well. Tidak pernah ada kata terlambat untuk kalian yang baru mau belajar bahasa Inggris. Ayo, aku mendorong kalian. Ada mungkin sekarang yang menonton video ini ibu rumah tangga yang mungkin sudah lupa bahasa Inggris. Tidak ada alasan untuk kalian bilang, aku udah tua. Selama kalian masih bergerak, hidup dan bernapas, itu kalian masih ada kesempatan untuk belajar bahasa Inggris. Terlepas umur kalian berapa, di mana kalian dan situasi kalian seperti apa, dan kalian masih belajar bahasa Inggris dan kalian sudah mulai belajar bahasa Inggris, aku hanya mau bilang kepada kalian, you are wonderful. Oke, jadi begitu dulu untuk video kita hari ini. Sehat-sehat selalu dan semoga kalian diberkati ya dimanapun kalian berada. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.